Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana alam akibat cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Makmur ya Allah, astagfirullah ya Allah, tolong maju kami Tuhan. Banjir setidaknya membuat 13 kabupaten kota terdampak, termasuk Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Allah, itu mobil hanyut. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Status tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari sampai 8 Desember 2025. Peristiwa ini mengingatkan kami yang pernah berkunjung ke Pasaman Barat beberapa waktu silam. Kala itu, jembatan Tambang Padang terputus karena intensitas hujan yang tinggi. Menjadi jantung bagi sebagian besar warga, jembatan Tambang Padang menghubungkan 2 kecamatan dengan 11 dusun di dalamnya. Salah satu yang paling merasakan dampaknya tentu Nedi, yang berjualan pakaian di pasar malam. Bapak ini bawa barang jualan dari mana mau Dari kemana? Bukit Tinggi kami. Oh oke. Ya. Mau menuju ke. Mau menuju ada pasar malam di sini. Oh oke. Mau jualan di situ. Oke. Bapak sebelumnya udah tahu belum ada info jembatannya ambles? Ya ada tahu. Oh gitu. Berhasil lolos dari jembatan rubuh, kami melanjutkan perjalanan menuju Corong Rura Patontang. Corong tersebut menjadi salah satu dari 6 corong yang masuk di wilayah Nagari Pematang Panjang. Nagari yang terdiri dari 1.200 kakak ini memiliki cakupan wilayah yang luas antar corong. Jarak dari pusat Nagari menuju Corong Rura Patontang mencapai 0 km. Curamnya tanjakan dan kontur jalan tanah membuat kendaraan yang melintas seringkali tersangkut. Ini ada mobil yang mau nanjak. Mobil bak yang bawa muatannya tuh anak-anak TK, tapi terhambat karena jalannya curam. Berhasil sekarang ya Pak? Ternyata amblasnya mobil bak ini bukan yang pertama. Sebelum bertemu kami, setidaknya 2 kali mobil harus mogok karena tersangkut. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Rura Patontang. Jika hujan deras melanda, jalan menuju Rura Patontang yang hanya setapak dan berkontur tanah ini tentu sangat sulit dilintasi. Perjalanan menuju salah satu gorong terluar di Pematang Panjang itu memang banyak banget tanjakan dan turunan yang penuh batu dan dikelilingi lereng tebing yang tinggi. Setelah perjalanan terlampaui, jalan seperti ini sudah tidak memungkinkan bagi kendaraan roda 4 melintas. Inilah satu-satunya akses warga Corong Rura Patontang di Nagari Pematang Panjang. Usai menghabiskan kurang lebih 2,5 jam perjalanan, kami akhirnya tiba. Tak jauh dari Corong Rura Patontang, kisah keterbatasan juga dialami warga Corong Aek Nabirong. Tak tanggung-tanggung, ibu-ibu lansia yang seharusnya menikmati hari tua dengan tenang masih berjuang di tengah sungai untuk mencari emas. Nyaris setiap hari, Nur dan warga Aek Nabirong lain berkubang di anak sungai Batahan untuk mencari emas secara tradisional. Warga di sini memanfaatkan aliran sungai yang kecil ini untuk mendulang emas. Caranya sangat tradisional sekali, tapi kalau dilihat tuh nggak sesederhana kelihatannya gitu. Kalau ibu-ibu kayaknya sudah terbiasa jadi mudah. Kalau saya tuh cukup sulit untuk mengayaknya ini ya. Dan ini tuh
sebetulnya ibu-ibu berada di sungai bisa seharian dari pagi sampai sore, tetapi penghasilannya belum tentu. Kalau hari itu hari keberuntungannya baru bisa dapat emas ya Bu, itu juga sedikit ya Bu. Dengan alat dulang kayu bulat yang disebut jae inilah, warga secara turun-temurun mencari emas secara tradisional. Bukan tanpa alasan, tetapi karena cara itulah yang bisa membuat sungai tetap terjaga dan jernih. Seperti pencari emas lain, Nur menghitung emas dengan satuan buncis. 2,5 buncis biasanya setara dengan 1 gram. Hanya saja, taksiran nilai emas dari Nur tentu jauh lebih kecil, yakni 120.000 per 1 buncis. Kalau mendulang ini lihat rezekinya, kadang-kadang tidak ada berisi apa itu. Pasirnya itu kan. Kadang-kadang nggak ada berisi pasirnya, kadang-kadang ada. Paling banyak Ibu pernah dapat sampai berapa gram gitu Bu? Cuman 3 buncis. 3 buncis. Iya. Bu, kalau menurut Ibu sekarang kenapa sih kok sulit banget dapat emas di pasir-pasir ini? Kan tadi Ibu bilang kalau di sungai besar yang di Batahan tuh sekarang ada apa Bu? Ada situ alat berat, dikeluarkan alat berat itu pasirnya kita ngambil apa yang lebih-lebih yang apa orang itu kan. Lebihnya itu bisa diambil dikasih orang itu. Udah berapa lama Bu ada praktek? Udah ada itu? Kalau alat berat yang masuk ke kampung kita ini udah ada 5 tahun. Tapi orang yang punya alat yang banyak dapat emas. Kalau kita yang menggore pakai dulang ini nggak seberapa dapat 1 hari, itulah yang Ibu bilang tadi. Jadi harapannya apa Bu? Kami lebih diperhatikan lagi dari pemerintah, dari Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Presiden. Lebih tahulah kiranya orang itu sama kami yang menderita di kampung ini. Ya, di balik cara tradisional warga Aek Nabirong mencari emas, ada aktivitas pengerukan besar-besaran di Sungai Batahan. Padahal, cara yang disebut modern inilah yang sering menyisakan kerusakan lingkungan setelah emas tergali habis. Dan yang lebih parah, pengerukan sungai membuat penghasilan warga pendulang tradisional semakin menipis. Hasil yang didapat usai seharian berada di sungai langsung dibawa menuju tengkulak setempat. Nenek 6 cucu ini mendapat Rp102.000 dari 1 buncis hasil emasnya. Nominal tersebut masih harus dibagi rata dengan saudara-saudaranya. Makasih Bang. Sumber penghidupan lain dari warga Nagari Pematang Panjang berasal dari sungai. Menangkap ikan di Sungai Batahan sudah menjadi aktivitas rutin yang dijalani sebagian masyarakat, seperti keluarga Pak Nyahat. Kebetulan hari ini arusnya lagi deras sekali. Nah, tapi saya mau coba juga untuk menjala ikan. Siapa tahu saya juga dapat kayak Pak Nyahan ya Pak. Wow! Alat menangkap ikan yang sederhana inilah yang dipakai Nyahat selama puluhan tahun. Derasnya arus sungai tak mampu menghalangi dirinya mengumpulkan ikan air tawar dari sungai ini. Ya, ternyata nggak segampang kelihatannya gitu ya. Karena jaringnya itu besar dan melemparnya harus benar-benar sekuat tenaga dan saya belum berhasil dapat ikannya. Oke Pak. Pak tolong Pak dibantu, berat. Kegiatan seperti ini dilakukan keluarga Pak Nyahat semata-mata agar bisa menikmati santapannya dengan sentuhan berbeda. Makan dengan lauk ikan seolah menjadi suatu hal yang mewah. Hasil tangkapan dari sungai langsung kami bakar, tapi diasapkan dulu. Jadi caranya tuh 2 kali. Kalau di sini khasnya diasapkan supaya keluar semua apa ya Bu ya, semacam airnya, kotorannya gitu. Tadi juga udah dibersihkan dan habis diasapkan baru akan dipanggang lagi.
Tak disangka, di dalam air sungai yang terlihat keruh ini, tangkapan ikan segar masih bisa kami nikmati. Dipanggang dengan cara tradisional dan tidak dicampuri bumbu, justru menambah rasa nikmat syukur kami. Bu Farida, Ibu udah lama tinggal di sini? Udah. Oh gitu. Bu, sungai ini tuh kalau airnya meluap tuh pernah banjir nggak sih di rumah Ibu? Pernah? Kalau di rumah ibu enggak. Oh, tapi ke pemukiman, ke kampung? Dari sini. Oh gitu, pernah ya. Tapi di sini banyak juga ikan segar gini ya, Bu? Banyak ya. Jadi kalau di sini emang biasa datang ke sungai buat cari ikan? Iya Bu. Oh, Lantaran kan di sini susah nyari ikan. Kami harus ke sungai nyari ikannya. oh gitu. Hmm. Emang nggak ini Bu, nggak ada pasar gitu? Ada, cuman 1 kali 1 minggu doang. Oh gitu. Hmm. Hari tertentu Ya, ya? hari tertentu. Kalau di sini hari pasarnya itu hari Kamis. Kalau di sini nyari ikan selalu dapat atau pernah juga nggak dapat sama sekali gitu? Biasanya dapat. Gitu. Walaupun nggak banyak, tapi untuk makan kita kan udah Cukup. Oke. Nggak buat penghasilan ya Bu? Ikannya dijual gitu ke mana gitu? Nggak? Kalau ada ikannya itu dijual untuk dikonsumsi masyarakat aja. Oh tetangga gitu ya? Tetangga-tetangga. Oh gitu. Ibu punya apa namanya, kepengenan apa sih Bu? Kalau kita itu kepengenan itu jalannya ini dia harus dibangun yang bagus lah biar transportasi kita itu nggak susah kan. Kalau kayak gitu kan ada ini ya Bu ya, pertumbuhan ekonomi, bisa Iya, ada pasar iya. nanti siapa tahu ya Iya. di dekat rumah Ibu. Cukup sulit ya berjalan di atas banjir ini karena bawah Setali 3 uang dengan akses yang sulit. Sarana pendidikan di Pematang Panjang juga punya nasib yang miris. Jarak tempuh untuk bisa tiba di sekolah berkisar 4 hingga 5 km. Kondisi seperti ini rupanya sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Mereka seolah lupa dengan rasa lelahnya, meski harus berjalan kaki yang jauh. Anak-anak ini kebanyakan tak mengenakan alas kaki saat berangkat ke sekolah. Hal ini karena kondisi jalan dari rumah menuju sekolah mereka yang masih beralas tanah merah. Ibra, kalau dari rumah ke sekolah itu jauh apa enggak? Jauh. Terus kalau sehari-hari kamu jalan ke sekolah, emang jalannya selalu seperti ini? Iya. Iya. Menurut Ibra jalannya tuh kayak gimana sih? Jelek. Oke. Ibra kepengen nggak jalan ke sekolah Ibra tuh bagus? Pengen Boleh disebut nggak? Ibra kepengennya apa sih? jalannya bagus. Sekolahnya dibetulin. Amat mengharukan, Ibra yang masih duduk di bangku kelas 4 SD ini hanya mengharapkan akses pendidikan yang lebih layak bagi ia dan teman-temannya. Kami kemudian melanjutkan perjalanan kembali untuk bisa tiba di sekolah. Hanya ada satu sekolah di kampung Trans Air Nabirong ini. Jadi rumahnya mereka tuh jaraknya jauh-jauh. Ada yang 2 kilo, bahkan ada yang 4 kilometer. Tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap belajar dan datang ke sekolah. Inilah SDN 18 Koto Balingka di Jorong Trans Air Nabirong yang terdiri dari 80 siswa. Tak ada perbaikan bangunan sekolah secara signifikan sejak berdiri pada puluhan tahun lalu. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar terasa hangat. Meski anak-anak harus menimba ilmu di tengah segala keterbatasan yang ada.
Tetapi yang terjadi di belahan Sumatera Utara tak kalah mengenaskan. Tak hanya sekedar banjir sekali setahun, ada satu wilayah yang terendam banjir bertahun-tahun. Tempat di lokasi mereka mencari penghidupan. Kabupaten Asahan yang berada di dataran rendah beriklim tropis menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Tetapi ada ironi yang sering menimpa para petani di sini. Salah satunya adalah akses yang sulit menuju dusun Simpang Binaya, Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat. Belum lagi kenyataan bahwa kebun sawit petani terendam banjir selama bertahun-tahun. Sebenarnya kalau dilihat dari jaraknya, dari Dusun 10 tempat kami mengawali perjalanan menuju ke dusun paling ujung ini, Dusun 12, itu tidak begitu jauh, hanya sekitar 4 km. Namun kondisi jalannya parah sekali. Lumpur yang menghalau kami seringkali membuat perjalanan terhambat. Tak terbayang jika masyarakat harus menjual hasil kebun mereka melalui jalur setapak seperti ini. Jadi licin lagi. Penumpangnya harus turun dari motor karena nggak mampu motornya nopang bawa penumpang di jalan kayak gini. Menempuh 2 jam perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya kami tiba di Dusun 12 Desa Padang Mahondang. Sejak lama, mayoritas warga di Kabupaten Asahan hidup dari penghasilan menanam kelapa sawit. Sekarang kami mau memanen sawit, tapi ada pemandangan yang gak biasa di sini. Kami memanennya di kebunnya keluarga Bu Risnawati. Di sini ada air yang tergenang seperti di rawa. Padahal ini bukan rawa, ini lahan kering mulanya. Tapi sudah selama 5 tahun terakhir, kata Ibu Risnawati, kata Bapak juga ya Pak, banjir seperti ini. Gitu. Sekarang kami mau melihat yang mana yang kira-kira masih bisa dipanen pohonnya. Dulunya, air tak pernah mengendap seperti setinggi sekarang. Dari keterangan warga kami dapatkan, ada lahan perkebunan milik perusahaan yang dulu merupakan daerah resapan air. Dan sekarang, ketika lahan perusahaan kering, 11.000 hektar kebun warga kebanjiran. Dampaknya mencapai 4 desa yang berbeda kecamatan di Kabupaten Asahan. Cukup sulit ya berjalan di atas banjir ini karena dalam air ini dalam. Jadi sebenarnya di bawah saya tuh berjalan di atas kayu gitu meraba. Kalau enggak tanahnya tuh tanah gambut, jadi jeblos gitu. Hati-hati banget kami tuh saat melangkah. Susah banget jadinya datang ke pohon sawit yang ada di sana. Kondisi memanen sawit yang mengenaskan seperti ini mau tak mau dilakoni keluarga Risnawati. Masyarakat mengaku pernah melakukan bermacam upaya, namun hingga kini tak ada solusi yang berarti. Keluarga Krisnawati masih bersyukur karena bisa memanen buah sawit. Meski tentunya kondisi ini sangat jauh dari harapan. Tetapi di luar itu, ada banyak petani sawit lain yang bahkan tak mampu memanen sawit karena kondisi air yang lebih dalam. Biasanya kalau panen sawit itu ada yang namanya brondolan atau buah sawit yang keluar dari tandannya. Nah, karena kondisinya kebun Bu Risna ini banjir, ada air, jadi buahnya ini kan jatuh ke bawah, nggak mengambang di air. Otomatis sekarang tuh nggak diambil lagi ya Bu ya brondolannya ya, hanya mengambil tandan sawitnya aja. Nah, kalau sekarang mungkin Ibu panen sawit ini
hasilnya gimana kalau dibandingkan dulu? Lebih bagus yang dulu. Hmm. Karena kok sekarang mau ngambil 100 kilo aja pun udah payah. Hmm. Kok dulu kami masih bisa 1 ton, 2 ton, 3 ton. Masih bisa, masih dapat. Kok sekarang kami udah nggak bisa lagi. Oke. Sebenarnya apa sih Bu yang paling diinginkan ya Bu sama warga sini gitu, sama Ibu yang terdampak dari adanya banjir ini? Ya mungkin yang kami inginkan gimana gitu supaya lahan ini bisa kering. Jadi kami pun bisa, lagi pun hasilnya pun bisa lebih meningkat. Lebih optimal seperti Lebih biasanya ya Bu. biasa, jadi apapun nggak apa kali. Jadi nggak perlu nih susah-susah untuk menjangkau satu pohon ke pohon lainnya seperti ini gitu ya Bu ya. Tak bisa dipungkiri, perlahan para petani di sini akan kehilangan sumber penghasilan mereka jika permasalahan isu lingkungan seperti ini tak kunjung dituntaskan. Mulanya gimana sih Pak bisa ada banjir di lahan Bapak? Banyak info lah yang saya dapat bahwa di bawah itu ada sebuah perusahaan yang membuat benteng atau tanggul. Tanggul. Sehingga air yang dari sini itu tertahan ya. Tertahan. Jadi air yang semulanya dari hulu ke hilir sekarang balik lagi ke hulu. Dulu pernah berupaya datang ke sana dengan membawa sebagian masyarakat, antara masyarakat Desa Bangun dan Desa Permondang. Juga di situ ada ikut perwakilan dari anggota dewan. Dan di sana sempat sih terjadi kericuan juga kan. Jadi dilerai, kemudian dimediasi, tapi sekarang hasilnya pun nggak kelihatan. Sampai di situ Bapak menyerah atau masih ingin terus berjuang gitu Pak? Apa yang sebenarnya Bapak dan masyarakat sini inginkan gitu? Ya jelas kami ingin lahan kami kembali seperti dulu, kering, bisa diusahain. Nggak seperti sekarang ini. Kita pun bingung mau usaha apa lagi, karena nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu. Keluarga Misriadi hanya sepenggal cerita dari sekian ribu petani yang terdampak banjir. Masyarakat juga tak pernah dilibatkan dalam proses AMDAL yang seharusnya bisa mencegah kondisi banjir. Nyaris tak ada dokumen AMDAL yang disodorkan ke warga yang bisa membuat masyarakat berpartisipasi mencegah banjir. Pak. Oke. Isu lingkungan yang beredar dan berdampak luas di sini membuat saya penasaran mendatangi tanggul yang dianggap warga menyebabkan banjir. Maaf Pak. Sekarang kami mau menuju ke tanggul yang berada di Sei Kepayang. Ini melusuri Sungai Asahan. Kami menempuh perjalanan via sungai yang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Aliran Sungai Asahan ini berlabuh ke arah Laut Tanjung Balai atau Selat Malaga. Akhirnya kami sampai juga setelah kurang lebih tadi perjalanan 3 jam ya Pak ya di atas perahu. Pak, kalau dari yang saya dengar cerita-cerita di sini, justru pihak pemerintah ini kan mengklaim bencana alam katanya Pak. Itu gimana sih Bapak mendengar itu gitu? Waduh, saya kira inilah ya orang-orang yang suka pintar amat gitu melintir kata-kata. Kalau saya selaku masyarakat sederhana saja. Sederhananya gini, kalau ini dampaknya ini banjir karena benteng ini 100%. Kenapa? Tim ahli kami itu ada. Yang menurut saya yang paling ahli itu alam. Bahwa benteng ini pernah pecah, secara alam pecah, lalu lahan kami kering. Nah itu jawabannya. Hari ini, para petani dari Padang Mahondang dan Desa Bangun bertemu dengan kelompok tani lain yang merasakan dampak serupa. Pasalnya,
Tak hanya kebun kelapa sawit yang juga terbanjiri, para petani padi dan sayuran bahkan tak lagi berproduksi karena wilayahnya diterjang banjir. Pak Bahtiar, Bapak ini menanam apa Pak biasanya selama ini? Tanam padi, Bu. Tanam padi. Ya, padi. Dulu seperti apa kondisinya dan sekarang seperti apa? Di tahun 2016, Bu, ini bisa kami tanam jagung, padi, ya, palawija lah untuk kebutuhan petani. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi karena memang kita tanam padi pun dalam keadaan seperti ini, air, Bu. Pondok-pondok ini kan sudah hampir tenggelam semua di bangka air. Dan kemungkinan ya memang sementara ini nggak bisa ada lagi beladang, contohnya padi, Bu. Gitu. Ada yang bagus, ada yang mati, ada yang terendam, udah nggak mampu lagi lah. Ya, kalau saya harap pada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini, mohonlah kiranya diperhatikan kepada masyarakat yang ingin untuk cetak sawah di Indonesia ini. Di lokasi berbeda, kehidupan masyarakat desa Gunung Berkat juga kerap menempuh perjuangan luar biasa. Para ibu di sini memiliki keseharian memecah batu sungai menjadi batu kerikil atau batu split. Desa yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ini dikelilingi oleh anak sungai Sugapa dengan aliran air yang tenang. Disinilah lokasi ibu-ibu mencari penghasilan tambahan harian mereka. Ternyata ini tuh nggak segampang kelihatannya ketika memecahkan batu, apalagi kami di sini nggak ada yang pakai alat keselamatan gitu. Jadi ketika batunya pecah terus nggak menutup kemungkinan akan memercik juga gitu. Jadi harus berhati-hati supaya nggak masuk ke mata. Sebenarnya ini pekerjaan berat ya Bu, pekerjaan laki-laki seperti ini ya Bu. Tapi di sini juga dilakukan oleh sebagian ibu-ibu. Ya, hanya berbekal palu saja para ibu melakoni pekerjaannya. Beresiko, namun mereka tak memiliki pilihan. Ya, sebagai perempuan yang tinggal termasuk di tempat pedalaman, yang ekonominya termasuk rendah seperti kami ini, kami terpaksa memecahkan batu seperti ini supaya membantu perekonomian suami kami dan membantu anak-anak untuk sekolah lah. Gitu. Memang ini dapatnya berapa Bu kalau misalkan dijual gitu? Kalau dijual satu karung itu dapat 35.000, tapi tak tentu. Kadang kalau barangnya basah, kita kadang dihargai 25.000. Kalau bisa pemerintah setempat berkunjunglah ke tempat kami ini, ya tepatnya di Pargambiran, Desa Gunung Berkat. Berkunjung ke tempat kami ini, lihatlah keadaan warga-warganya seperti apa. Tolonglah dibetulkan infrastruktur untuk ke desa kami, supaya kami juga lebih mudah mengakses ke kota. Pecahan batu sungai digunakan masyarakat setempat sebagai bahan baku membangun rumah. Hari ini rupanya menjadi hari keberuntungan bagi Novita dan keluarganya. Meski pengepul tak muncul, namun mereka masih bisa menjual hasil kepada tetangganya yang sedang memperbaiki rumah. Ini ada batu, Bu. 4 karung hasil memecah batu dihargai Rp100.000. Jumlah yang terbilang besar, namun sungguh tak sepadan dengan upaya yang terbilang berat. Lantas, sampai kapan masyarakat harus berdiri sendiri dan memecahkan sendiri masalahnya? Ya, makasih ya Bu.